warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa? Semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kali ini SMA Nabi Hussein mengadakan program baru yang tentunya berbeda dari program-program lainnya. Program ini sangat spektakuler, fantastik, dan akan membuat pemirsa gila-gila yang tak percaya. Dengan hadirnya Semana Sen Talk Show. Beri tepuk tangan. Bersama saya Siti Nur Mutmainnah, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya yang cantik, bersama Seni Ratna Amelia. Acara Semana Sen Talk Show pada hari ini. Iya, apa kabarnya Seni? Ya baik dong nak ya, buktinya masih berdiri di sini. Iya, ini acara perdana kita ya. Iya betul sekali. Jadi pada acara yang spektakuler ini kita akan mengundang bintang tamu kan? Iya pasti mengundang bintang tamu. Oh iya. Jadi bintang tamu siapa nih kita undang? Bintang tamunya nggak kalah spektakuler lah daripada acara ini. Iya. Pemirsa penasaran? Pasti penasaran dong ya. Langsung saja mari kita panggilkan setelah yang satu ini. Nah, pemirsa kita sudah menunggu lama nih. Jangan membuat terlalu lama lagi dong, Sen. Iya, langsung aja dong nak. Nanti kabur pemirsanya. Iya, langsung saja kita panggilkan Ustazah Irmawati. Apa kabar nih Kak? Baik, boleh buka masa nggak? Boleh, biar kelihatan cantiknya. Iya, pemirsa juga di rumah mau lihat mukanya. Mana sih ustazahnya itu? Nih sebelumnya nih panggil apa nih? Boleh panggil ustazah atau ya ustazah aja lah, lebih enaknya ya. Ustazah Irmawati. Iya. Kenalan dulu sama pemirsa. Ya, sapa-sapa dulu dong Kak. Cantik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa di rumah. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya asal dari Kutai Barat. Saya kelahiran 14 Januari tahun 2000. Usia saya sekarang 21 tahun. Mungkin itu sekilas gambaran dari perkenalan saya. Umurnya berapa tadi Kak? 21 tahun. Wah, kelihatan masih 17 ya. Iya dong. Oh, kayak teman sebaya gitu Iya, ya. harus dong awet muda. Amin. Itu impian semua wanita. Oh, iya. Rahasia awet mudanya Kak? Kayak air wudhu. Masya Allah. Air wudhu. Iya, air wudhu.
Ini kita mau cerita-cerita cantik bersama Ustazah ya. Boleh, silakan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, saya tadi habis ngajar nih. Wih, ngajar apa nih Ustazah? Tadi habis ngajar di Pramuka gitu kan. Karena kegiatan memang ya alhamdulillah menyempatkan waktu tadi untuk kesini gitu kan, bareng di talkshow-nya ngajar di Pramuka. Pramuka jenjang apa nih? Jenjang MTS, iya. Sudah Allah, berapa lama, Kak? sudah setengah tahun sih, hampir 1 tahun sudah. Jadi Ustazah di MTS atau ada jenjang lain atau sebagai apa aja nih Ustazah? Iya, jadi di sini perjuangan kayak ini perlu diceritakan dari awal. Perlu dong. Kesibukan kita berbagi ya, berbagi cerita ya. Semoga ini sebagai motivasi dan pengalaman hidup saya itu menjadi motivasi buat pemirsa di rumah, buat teman-teman sekalian, khususnya yang remaja-remaja masih dalam dunia pendidikan dan ingin menempuh pendidikan lebih lanjut lagi. Mungkin ini bagian dari cerita motivasi untuk kalian semua ya. Iya. Diawali dari saya gimana nih jenjang karirnya atau sekolahnya dulu nih? Sekolah. Dari sekolahnya ya. Ya. Saya dulu dari TK, Ya. dari tempat saya sendiri, kampung saya, dari Penyinggahan. Kemudian SD-nya, SD saya di tempat saya juga, SD 005 Tanjung Haur. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Penyinggahan. Kemudian SMK-nya saya masuk di SMK Nabil Hussein Samarinda, Iya. khususnya di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda. Di situ menempuh perjalanan cukup ekstrim ya, karena dari awal datang itu cuma diantar, habis itu ditinggal pulang, harus nyari tempat tinggal sendiri atau asrama sendiri, kemudian perlengkapannya itu ya harus sendiri, dan itu benar-benar mandiri. Itu udah dari awal. Wah, hebat banget dong ya, Kayak Kak. gitu dah. Perjalanannya pas masih mondok ya. Iya. Kemudian masuk berapa selang dari itu perjalanannya luar biasa. Pas sudah masuk di kelas 2, kan saya termasuk orang yang, mohon maaf ya, saya broken home, dari keluarga yang broken home. Saya umur 20 tahun baru ketemu orang tua saya, dan itu di Pondok Pesantren Nabil Hussein khususnya. Wah, rasanya gimana tuh ya, Kak? Ya luar biasa. Pas sudah saya sebesar ini di usia 20 tahun kemarin saya baru ketemu Desember kemarin. Luar biasa ketemunya, terharu ya. Namanya kita nggak pernah mendapatkan rasa kasih sayang orang tua sepenuhnya gitu kan. Itu perjuangan banget ketika mendapatkan rasa kasih sayang orang tua, walaupun hanya sekedar ketemu, dipeluk, ya walaupun masih kayak merasa ini benerkah ayah kandung saya gitu kan ya. Mungkin ada canggung. Iya, agak canggung juga sih sebenarnya, benar emang agak canggung karena memang posisinya saya sudah besar gitu. Kecuali memang waktu saya kecil mungkin saya bisa kayak wah ini memang bapak saya atau seperti apa kayak gitu. Terus kalau misalkan di sekolahnya kemarin sampai 3 tahun di sini, alhamdulillah lika-likunya juga cukup panjang. Ini secara singkatnya ya. Kemudian saya di tahun 2015 itu kan masuk SMK Nabil Hussein, lulus 2018 saya mendaftar dunia perkuliahan, dan itu masuk di Pondok Pesantren Nabil Hussein, sekaligus saya adalah salah satu santri pengabdian di Pondok Pesantren Nabil Hussein. Jadi Ustazah pengabdian di pondok sebagai apa? Sebagai salah satunya santri juga tetap, tapi lebih ke ustazahnya kayak gitu ya, lebih ke ustazahnya. Jadi selama kurang lebih sudah dari 2018, 19, 20 dan 4 tahun, hampir 4 tahun sudah saya mengabdikan diri di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda. Ya penuh lika-liku juga, luar biasa Masya Allah. Ketika masuk di menjadi seorang ustazah, menggelar atau menyandang gelar ustazah itu tidaklah begitu mudah. Kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak santri khususnya gitu, santri yang belajar. Dan kalian semua yang mungkin seusia saya sendiri itu tidak pernah putus asa untuk belajar, terus haus ilmu itu lebih baik. Ustazah ngajarnya apa aja di pondok ini, Ustazah? Di pondok pesantren ini saya ngajar di formalnya, khususnya itu ada 2 jenjang, ada SMP, ada MTS. Di SMP Nabil Hussein saya mengajar sebagai guru TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Di MTS saya mengajar sebagai guru IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian di samping itu saya juga mengajar di non formal. Di non formal saya mengajar sebagai guru madrasah diniyah,
guru halakoh dan juga guru hapsi. Sekaligus ekstrakurikuler yang saya rangkap di MTS Nabil Hussein, ada ekstrakurikuler teater drama Islami, kemudian ekstrakurikuler hapsi juga. Masya Allah banyaknya Iya, itu. Ustazah bisa mengontrol semua waktunya ya. gitu ya. Gimana? Untuk waktunya itu gini ya, karena itu kembali kepada diri kita masing-masing. Selama kita merasa itu adalah pekerjaan kita dan kita tahu itu kewajiban kita ketika kita diberikan satu amanah, maka kerjakan dan berusaha. Kalau kita masih sanggup untuk membagi waktu, maka ambillah pekerjaan itu, bagilah waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai haus dengan pekerjaan akan tetapi tidak bisa mengatur waktu. Dan terus bekerja bukan berarti meninggalkan ibadahnya juga. Iya. Nomor 1 tetap ibadah. Iya, ibadahnya juga diprioritaskan. Kakak di mahasiswa apa nih Kak? Jurusan apa nih? Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, saya Al-Azhar Samarinda di N-Said. Saya sebagai mahasiswi di sana semester 7. Saya jurusan Akhwalus Sasiyah atau bahasa lainnya hukum keluarga. Oh, hukum keluarga. Jarang kita dengar tuh. Bisa bagi tahu Kak, hukum keluarga tuh yang kayak mana ya? Ya, hukum keluarga itu dia mencakup pembelajaran tentang fikih khususnya materi fikih mawaris, kemudian fikih munakahat, fikih muamalah, khususnya lagi tentang kalau secara umumnya itu perdata, pidana, nah itu menyangkut pautan tentang materi seperti itu. Terus kita juga mau tanya nih Ustazah, karena kan guru hapsi tuh. Iya. Berarti bisa nyanyi dong? Bisa dong. Mau dikasih dengar dulu sholawat buat para pemirsa, biar pemirsa juga dengarkan. Iya, gimana sih suara guru hapsi Pondok Pesantren Nabil Hussein tuh? Kakak ngajarnya formal ya? Vokal. Vokal juga, rebana, hadrah ya biasa yang pukul-pukul itu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Itu syair ya Habib al-Qalbi atau sallallahu alaihi Muhammad juga boleh. Ya, boleh nih musik tolong diiringi ya. Ya, kita simak ya teman-teman yang ada di rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Masya Allah, Beri tangannya. Nih, suara Ustazah bagus begini, kasih dong tips dan triknya. Iya, kita Gimana? juga mau gitu Kak. Mau ya? Iya, Coba nih. supaya insecure, nggak insecure suaranya. Nggak boleh dong insecure-nya. Jadi gini, ada sih beberapa resep untuk menjadi suara itu lebih indah, khususnya lebih kepada menjaga suara itu ya. Memang kalau untuk menjaga itu lebih baik daripada mengobati kan. Sebelum suara kita tuh lebih sakit gitu. Kemudian ada beberapa teknik dan caranya. Pertama bisa dengan menggunakan air embun. Biasanya air embun itu kita taruh di atas jemuran misalnya atau di luar gitu, tapi itu malam biasanya. Malam sebelum tidur di jam 10 malam. Kemudian subuh sebelum adzan kita minum. Kita minum, nanti setelah itu akan merasakan kedinginan embun, rasa embunnya itu salah satunya. Kemudian ada juga lain daripada itu, bisa melakukan gurah. Itu ada juga cara teknik bergurah, itu juga bisa membaguskan suara.
berenang atau menyelam beberapa menit, misalnya 1 menit misalnya, atau menggunakan suratul Fatihah bisa juga untuk suara kita supaya bisa menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu sih. Hindari es, hindari gorengan, hindari yang berminyak, seperti itu. Oh ya, banyak nih cerita dari Ustazah Irma yang bisa kita teladani, kita ambil hikmahnya. Ya, Kita betul. juga mau cerita-cerita cantik lagi ya, tapi Ya. jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Garis dan warna adalah amunisi dari seorang desainer grafis. Kedua mata di depan layar, sepasang tangan yang bekerja, dan otak yang berpikir bersamaan sekaligus berimajinasi. Corel Draw adalah amunisi kami. Garis, lingkaran, tata letak tulisan, dan mengedit gambar adalah keahlian kami. Ingin mengkreasikan aspirasimu melalui poster buatan sendiri? Tertarik dengan hal-hal yang berbau digital art dan desain grafis? Buatlah karyamu dengan caramu sendiri. Dan ayo, bergabunglah bersama kami di Desain Grafis SMA Nabil Husain Samarinda. Desain Grafis SMA Nabil Husain Samarinda, make your draw, make your dream. Lima hari, kami menyusuri hutan, menaiki bukit, dan menetap untuk beberapa waktu di alam yang luas. Tujuan utama saya mengumpulkan kalian adalah ingin memberitahukan dikarenakan ada satu kendala yang membuat kita tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia tuh niat nggak sih jadi ketua? Kalian paham? Iya, paham. Kalian dengar kan? Aku balik setuju sama Dinda. Jadi, semua barang harus dikemas dengan cepat. Kita kan pramuka, berarti kita diajarin buat menghargai satu sama lain. Jadi kalian bela dia. Tiga-tiga aja lah. Buang sana. Katanya sendiri mampus. Saya apa ini? Sampah. Bantuin. Gak sudi. Ini yang harus kalian. Nipu tidak bisa. 1, 10, siap. Sesuaikan. Jadi apa ini? Ini ayamnya kok rasa tempe ya? Lah, emang itu tempe. Kembali lagi bersama kami di Semana Talkshow bersama Ustazah Irmawati. Ya, kita masih melanjutkan perbincangan hangat kita bersama Ustazah Irmawati karena masih banyak hal-hal yang mau kita bahas bersama Ustazah ya di sini. Hai semuanya, apa kabar? Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Ini siapa nih dari sini? Siapa nih? Siapa? Nggak kenal saya? Ya Allah, saya loh. Saya tuh model papan jabuk. Saya nggak tahu. Terus ini siapa nih namanya? Oh, kita kan yang punya acara. Oh ya, nggak tahu. Ini yang di tengah siapa? Nggak tahu nih, ini siapa nih? Aku nggak malu, ini model ternama ini. Loh, masa? Iya. Nggak mungkin, kan model cuma saya di sini. Loh, kamu tuh nggak malu apa orang cantik loh di sini? Emang kayak cantik gitu? Ya, lihat sendiri lah. Wah, sakit hati banget gitu nah. Nggak ada bercanda. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ngapain ke sini?
Kan saya mau tampil di sini, kan Baik. saya model gitu nah. Oh, nampil. Hmm. Bisa jadi model. Bisa. Sekarang kan saya jadi model itu. Kan model kita ada bikin jalan-jalan. Begitu kan? Iya, astaga, saya model di sini. Bisa tuh tolong dikasih paham. Boleh jadi model, tapi sewajarnya. Dengerin, jangan tahu. Kenapa tuh? Iyalah, kalau kita pengen jadi model boleh. Tapi secara apa dulu? Model itu banyak tipenya. Model itu kemudian banyak yang positif lah gitu kan, jadi model itu. Itu menurutku positif nggak tuh? Ya positif. Saya masih kaki kecil. Nanti lagi. Model duduk, capek model. Berdiri aja kan model harus stay di sini. Oh, harus stay. Ih, kamu nggak insecure apa sama orang cantik-cantik yang ada di sini gitu? Kalau insecure sih. Ya kita nih cantik-cantik loh. Saya juga cantik, bawa cantik banget lah gue. Coba gimana muka cantiknya? Begini. Kasih lihat teman-teman muka cantiknya gimana? Begini ya teman-teman, muka cantik ini model ternama. Kita nggak tahu nih nama modelnya nih, kasih tahu dulu. Siapa pemirsa? Ini model ternama loh pemirsa. Lupa saya namanya. Lupa. Kalau model lupa ya gitu namanya. Lupa saya. Soalnya tadi habis ditipuk sama tetangga-tetangga kepala saya jadi kayak aduh. Mengganggu nih kayaknya, makanya ditimpuk. Ya. Tolong dong, kamu nih model apa sih? Kayak sudahlah. Kan tadi saya udah bilang saya ini model ternama. Maksudnya kayak model di bagian apa sih? Kok kayaknya nggak ada gunanya banget. Sedih saya nih. Emang di sini ada model lagi selain saya? Loh, kasih paham pesan. Paham dulu saya. Iya, saya model dulunya. Oh. Saingan tuh, saingan. Rival nih. Iya nggak tuh? Itu sih. Yakin? Yakin gak Biasa insecure? aja, nggak biasa aja. Nggak aku capek. Bagus, nggak insecure bagus. Bagus lah kalau nggak insecure, siapa tahu kan insecure. Kalau orang yang insecure itu ada beberapa hal yang perlu dihindari dari insecure itu sendiri ya, karena Islam tidak mengajarkan insecure. Sebagaimana jelas dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi nggak boleh insecure ya. Iya. Iya, karena Dalam hati ya. harus dirubah tuh insecure. Ya, mindsetnya untuk menjadi orang yang insecure itu dilarang karena itu udah jelas banget di dalam surah At-Tin ayat 4 ya. Karena sungguhnya kita semua itu cantik. Iya, karena cantik itu relatif dan tidak dibeda-bedakan. Maksudnya dalam hal nggak mesti jadi model aja harus cantik. Cantik itu lebih baik. Cantik itu secara akhlaknya, secara sikap dan perilakunya. Jangan sampai hanya secara fisiknya saja. Semua orang bisa merubah fisik menjadi lebih cantik, akan tetapi tidak semua orang bisa memiliki akhlak yang lebih cantik dan mulia. Iya, betul itu. Apa sih ya? Kenapa harus merubah fisik memangnya? Apa sih yang dicari? Perhatian siapa sih? Namanya kan model tuh kan ibu-ibu sini. Itu harus terus siapa? Terus jadi terus kayak ya namanya model itu kan berfashion di depan semua orang tuh harus cantik gitu biar kayak dilihat gitu. Alangkah baiknya akhlaknya ya. Iya. Wanita akan cantik jika akhlak dan berilmu ya kan? Iya. Good attitude. Iya. Kalau ini terutama nih buat laki-laki nih khususnya semuanya ya, kalau misalkan ingin cantik itu perempuan nih dikejar oleh laki-laki. Seandainya wanita atau laki-laki itu mengejar wanita karena akhlaknya, maka insya Allah semua wanita itu akan berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlaknya. Iya, betul juga itu sebenarnya, karena ini laki-laki mandang fisik, cewek-cewek berlombanya memperbaiki fisik bukan akhlak. Makanya bener ibu. Sekarang rubah mindset kalian Harus ya. dirubah. Kalau akhlak baik kan otomatis cantik juga. Benar sekali. Iya. Attitude-nya ditinggikan lagi ya. Begitu. Ya. Tuh dengerin Mbak Ai.
Model habis ini ada job kemana lagi nih model? Kayaknya ke Afrika Selatan. Oh, ke Afrika. Terlalu jauh ya. Iya. Namanya mobil ternama, model Model jadi harus keliling kota, keliling negara gitu. sudah Jadi Ya, harus bukan maksudnya kata sibuk takutnya kita ya mengganggu. Mengganggu. Oke. Sabi lah ya. Sabi apa? Bisa lah ya. Iya, saya mengerti. Ya udah, saya mau keluar dulu soalnya mau ke bandara. Oke, Oh, iya. silakan. Dadah. saya mendengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, bagai tersentuh alunan lagu semerdu kopi anginanku. Nah pemirsa, banyak kan cerita-cerita tentang hidupnya Ustazah Irma yang bisa kita ambil hikmahnya. Seperti tadi Ustazah juga selain guru, mahasiswa, Ustazah juga sebagai model, ya kan? Benar sekali. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya dari sini, dari pembicaraan tadi. Itulah sekilas riwayat hidup saya menjadi seorang, sampai sekarang itu alhamdulillah bertahan di karir saya menjadi seorang guru, kemudian saya juga menjadi seorang mahasiswa, di mana saya juga harus bisa menjadi on time, bisa membagi waktu, karena that is money ya, waktu adalah uang, karena di situ saya memikirkan tanggung jawab saya menjadi seseorang yang ingin berkarir dan menjadikan waktu itu adalah uang. Sebaik-baik waktu, gunakanlah sebaiknya dan tidak semaunya, seperti itu. Oh, baik. Habis kita bicara kesibukan Ustazah nih, kalau gimana sih Ustazah caranya untuk memanfaatkan waktu yang kosong untuk mengisi hal-hal yang positif gitu Ustazah? Jadi begini ya, kembali kepada niat ya, niat kita sendiri, bagaimana kita ingin menjadi dan merubah diri kita itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Jadi niat baiknya kita, maka selagi ada niat baik, kerjakanlah, karena niat baik itu salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bisa membagi waktu kita untuk bisa menjadi hal-hal yang positif, lakukanlah yang terbaik, tinggalkanlah yang buruk. Seperti itu sih. Iya, masya Allah, tabarakallah. Banyak ilmu, banyak hikmah juga yang kita dapat pada hari ini. Ya, untuk pemirsa di rumah, ingat selalu istiqomah dan dalam berbuat kebaikan ya. Dan selalu juga mematuhi protokol kesehatan. Karena kita semua ini dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijaga dengan baik-baik. Mungkin cukup sekian pembicaraan cantik kita pada hari ini. Untuk bintang tamu selanjutnya tentunya akan bintang-bintang tamu yang menarik. Jangan lupa selalu saksikan kami pada setiap hari Sabtu sekitar jam 11 hingga jam 12 siang. Saksikan kami di YouTube SMA Nabil Husain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian pembicaraan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
Ya, cut. Ya. Hukum gravitasi adalah salah satu wujud dari ilmu fisika. Tertarik belajar hal luar biasa yang ada di muka bumi, tata surya, atau gaya magnetik? Pelajari hukum alam dalam kehidupan. Bagaimana alam semesta dapat bekerja, bagaimana lampu dapat berpijar dan bersinar. Ingin mempelajari tata surya dan orbitnya, merangkai aliran listrik, seri, paralel, dan hambatannya, atau menghitung kuat arus listrik dan gaya pada benda. Mari belajar di kelas Fisika SMA Nabil Hussein. Kelas Fisika SMA Nabil Hussein Samarinda, Semarang.